Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada hari ini dalam rangka pengerjaan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Corporate Financial Management atau Manajemen Keuangan Perusahaan, saya Muhammad Maulana dengan NIM 2410101089 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah akan membawakan topik yaitu pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan dalam pasar efisien, khususnya dari perspektif syariah. Sebelum kita ke pembahasan utama, mari kita pahami dulu konsep-konsep penting pasar efisien. Pasar efisien adalah pasar di mana harga instrumen keuangan seperti saham, sukuk, atau obligasi sudah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, baik informasi historis maupun informasi publik. Konsep pasar efisien ini dikenal dengan istilah efficient market hypothesis atau disingkat EMH. Nah, EMH ini ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama ada efisiensi pasar lemah atau weak form efficiency. Di efisiensi pasar lemah ini, harga saham hanya mencerminkan informasi masa lalu, seperti data harga dan volume perdagangan sebelumnya. Lalu yang kedua ada efisiensi semi kuat atau semi strong form efficiency. Di sini harga saham sudah mencerminkan semua informasi publik termasuk laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi dan kondisi industri. Dan yang terakhir ada efisiensi pasar kuat atau strong form efficiency. Di pasar kuat ini, harga saham mencerminkan seluruh informasi, baik yang publik maupun yang privat. Hubungannya dengan syariah adalah di pasar syariah, misalnya saham syariah atau sukuk, prinsip efisiensi tetap berlaku, yang artinya harga instrumen syariah akan mencerminkan resiko dan potensi keuntungan yang sebenarnya, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan sesuai dengan prinsip halal, bebas riba, dan adil. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini relevan dengan prinsip syariah karena investasi dan pembiayaan harus memperhitungkan kemampuan pihak yang berinvestasi atau yang dibiayai sehingga tidak memberatkan dan tetap adil. Setelah memahami pasar efisien, sekarang kita akan masuk ke pengambilan keputusan investasi. Di bagian ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, prinsip dan konsep investasi dalam perspektif syariah. Yang kedua, ada pembahasan mengenai alat analisis investasi di pasar efisien. Dan yang terakhir, saya akan mencoba memberikan contoh kasus investasi syariah. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu konsep investasi dalam perspektif syariah. Dalam syariah, investasi harus halal, bebas riba, dan tidak mengandung gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan. Artinya, investor tidak boleh menempatkan dana pada kegiatan haram seperti alkohol, judi, atau spekulasi berlebihan yang merugikan pihak lain. Beberapa contoh instrumen investasi syariah adalah yang pertama ada saham syariah
atau saham perusahaan yang memenuhi kriteria DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Kriteria ini meliputi struktur keuangan yang halal dan bisnis yang sesuai syariah. Yang kedua ada sukuk, yaitu surat berharga berbasis aset. Keuntungannya berasal dari sewa dan bagi hasil, bukan bunga, sehingga hal ini sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang ketiga ada proyek wakaf produktif atau UMKM syariah, di mana modal diinvestasikan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat sosial sekaligus keuntungan finansial. Dengan memahami prinsip investasi syariah, langkah berikutnya adalah bagaimana menilai apakah investasi itu layak atau tidak. Untuk itu kita akan membahas mengenai alat analisis investasi. Di pasar efisien, informasi tercermin di harga, tetapi kita tetap memerlukan alat analisis untuk menilai proyek atau saham syariah. Di antara alat-alat untuk menganalisis informasi yang umum digunakan adalah yang pertama ada NPV atau Net Present Value. NPV ini menghitung selisih antara nilai sekarang semua arus kas yang diharapkan dari proyek dengan modal awal investasi. Jika NPV positif, maka proyek layak karena return lebih tinggi daripada ekspektasi pasar. Yang kedua ada IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih tinggi dari tingkat return minimal yang diharapkan sesuai pasar syariah, artinya proyek diterima. Lalu yang ketiga ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model. CAPM ini digunakan untuk menghitung expected return saham berdasarkan resiko pasar. CAPM membantu menentukan apakah return saham syariah sepadan dengan resikonya. Lalu ada juga analisis rasio syariah. Analisis rasio syariah ini menilai apakah perusahaan tetap komplain dengan syariah. Rasio ini memastikan risiko perusahaan tidak melanggar prinsip syariah. Nah, setelah mengetahui alat-alat ini, mari kita lihat bagaimana cara penerapannya. Salah satu contohnya yaitu misalnya Bank Syariah Indonesia atau BSI ingin mendukung sebuah proyek UMKM syariah di daerah lokal. Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro agar bisa mengembangkan usahanya secara produktif dan sesuai prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia atau BSI akan melakukan analisis kelayakan dengan melihat beberapa hal, seperti model usaha pengelola, potensi keuntungan usaha, serta kesesuaian struktur modal dengan prinsip halal. Semua informasi ini dipantau dari pasar yang efisien, artinya harga saham syariah dan instrumen pasar lain mencerminkan risiko dan peluang usaha dengan jelas. Setelah melakukan evaluasi, proyek ini dinilai layak untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Bank memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak pengelola dan bank, sehingga prinsip syariah tetap terjaga. Dan dengan cara ini, pasar yang efisien membantu investor dan lembaga keuangan syariah mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat.